Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran daring, yaitu pelajaran PKK. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas part 2. Kemarin kita sudah part 1, yaitu mengenai proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa yang part 1 sudah kemarin. Sekarang adalah part 2 dari materi tersebut, yaitu kita nanti akan membahas mengenai alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Oke, langsung saja. Dalam materi kali ini, nanti Ibu akan menjelaskan atau memberikan 5 poin, yaitu yang pertama mengenai diagram alur proses produksi, dan yang kedua mengenai prosedur pengawasan mutu produk, yang ketiga jenis-jenis pengawasan mutu produk, yang keempat pemecahan masalah mutu dengan statistik, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu mengenai alat kendali mutu dalam proses kerja pembuatan prototipe. Oke, yang pertama yaitu diagram alur proses produksi. Dalam diagram alur proses produksi di sini, sebelum proses produksi berjalan, itu harus dibuat terlebih dahulu diagram alur. Dalam diagram alur proses produksi ini, harus dibuat secara jelas terlebih dahulu sebelum suatu proses produksi dijalankan. Berdasarkan diagram alur proses produksi, pengetasan dan monitoring atas barang dalam proses produksi itu harus dilakukan agar produk akhir bermutu sesuai dengan rencana. Maka dari itu ini adalah contoh diagram alur proses produksi, di mana contoh tersebut Ibu berikan hanya alur pada produksi konveksi. Yang pertama itu nanti ada sumber ide, idenya itu berasal dari mana. Kemudian dari ide tersebut dilakukan pengolahan ide. Jadi tahap yang kedua adalah mengolah ide tersebut. Yang ketiga itu persiapan alat dan bahan. Setelah mengolah ide, kita siapkan alat dan bahan yang sesuai dengan ide tersebut. Yang keempat, membuat produk. Produk tersebut apa sesuai dengan ide yang pertama tadi. Kemudian memotong bahan. Yang keenam, menjahit bahan. Kan kita tadi Ibu sudah jelaskan dan Ibu sudah katakan bahwa diagram ini adalah contoh alur pada produksi konveksi. Makanya ada tahap yang di sini ada menjahit bahan. Kemudian penyelesaian akhir dari produk tersebut. Baru yang tahap ke-8 itu merapikan produk. Yang tahap terakhir memberi label atau pengemasan. Jadi ini adalah contoh alur dari produksi konveksi. Untuk produksi tersebut, masing-masing jenis industri manufaktur mempunyai diagram alur proses produksi yang berbeda satu sama lain karena produksi yang harus dihasilkan berbeda. Bahkan untuk produk yang sejenis pun diagram alur proses produksinya itu belum tentu persis sama karena masing-masing mempunyai ciri khas atau spesifikasi sendiri-sendiri. Ini hanya contoh diagram pada proses produksi konveksi ya, maksudnya proses produksi konveksi. Nah, untuk proses produksi konveksi tersebut alurnya itu juga berbeda dengan misalnya dalam industri manufaktur kita ya, jurusan kita, misalnya farmasi gitu aja, atau obat-obatan. Jadi diagram alur proses produksinya juga berbeda, misalnya satu berbentuk tablet, sedangkan yang satu berbentuk cair, jadi proses produksinya akan berbeda. Itu contoh di industri farmasi atau obat-obatan. Kalau yang Ibu berikan ini adalah contoh produksi di dalam bidang konveksi.
Oke, berikutnya. Nah, di sini ada yang kedua, yaitu proses pengawasan mutu produk. Dalam proses pengawasan mutu produk, sebelum saya menginjak poin pertama, untuk mutu, kita mengenal mutu. Mutu itu merupakan kesesuaian serangkaian karakteristik produk atau jasa dengan standar yang ditetapkan perusahaan berdasarkan syarat, kebutuhan, dan keinginan konsumen. Itu mutu. Sedangkan di sini ada pengawasan mutu. Pengawasan mutu itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin bahwa proses yang terjadi akan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Itu pengawasan mutu. Dan pengawasan mutu itu bertujuan untuk mencapai sasaran dikembangkannya peraturan di bidang proses sehingga produk yang dihasilkan aman dan sesuai dengan keinginan masyarakat dan konsumen. Oke, kita langsung menginjak yang pertama. Di sini ada 3 poin. 3 poin hal yang dalam pengawasan atas mutu suatu barang hasil produksi. Itu ada 3. Yang pertama, kerusakan dan kualitas produk. Melalui proses prototyping yang awal, akan didapatkan hasil yang bisa dijadikan acuan untuk pembuatan produksi yang sebenarnya. Jika masih ada cacat atau kerusakan sehingga kualitas produk barang yang dihasilkan rendah, maka produsen dapat segera melakukan perbaikan. Itu mengenai kerusakan dan kualitas produk. Yang kedua, mencegah atau menghindarkan terjadinya kerusakan barang atau produk. Nah, bila ada pengendalian atau controlling, jadi kontrol atas mutu barang tersebut, tentunya harus dimulai sejak perencanaan atau planning mutu produk yang bersangkutan tersebut. Jadi awalnya kita harus mengadakan planning atau perencanaan. Dan antara tahap perencanaan dan tahap seperti pengorganisasian dan pelaksanaan harus disertai pengawasan mutu. Jadi pengawasan mutu ini sangat berguna jika kita istilahnya membuat suatu produk. Untuk itu harus diupayakan berbagai cara yang efektif agar kerusakan dapat dicegah, dan cara utama dari pencegahan kerusakan suatu produk sebenarnya sangat sederhana saja, yaitu kerusakan harus dicegah sebelum terjadi. Yang ketiga atau yang terakhir mengenai kendali mutu terpadu. Maksudnya kendali mutu terpadu ini mencegah terjadinya kerusakan produk selama proses produksi. Berarti mengadakan suatu rangkaian kegiatan terpadu dalam pengendalian mutu. Tadi sudah saya sebutkan, jadi mulai mengadakan perencanaan atau planning, kemudian tahapan pengorganisasian atau organizing, kemudian pelaksanaan. Selain itu, langkah berikutnya adalah manajemen mutu atau quality management. Baru setelah manajemen mutu, kita harus mengadakan atau menyertakan aspek keikutsertaan dari berbagai pihak di dalam perusahaan yang menghasilkan suatu produk yang mutunya harus dikendalikan. Oke, berikutnya ke poin 3. Di sini ada jenis-jenis pengawasan mutu produk. Nanti ada 4 poin jenis-jenis pengawasan mutu produk. Jadi ini ada 4 jenis pengawasan mutu produk. Ibu ambil ini berdasarkan Prawiro Sentono. Tahun 2004 itu ada 4. Yang pertama, untuk jenis pengawasan mutu produk, kita bahas dulu pengawasan mutu bahan baku. Yang pertama adalah pengawasan mutu bahan baku. Pengawasan terhadap bahan baku itu sangat penting karena mutu bahan baku sangat mempengaruhi hasil akhir dari produk yang dibuat. Bahan baku dengan mutu yang baik akan menghasilkan produk yang baik. Sebaliknya juga, jika mutu bahan baku buruk akan menghasilkan produk buruk. Untuk itu, pengawasan mutu bahan harus dilakukan secara penerimaan bahan baku di gudang selama penyimpanan
dan pada saat bahan baku akan dimasukkan dalam proses produksi. Jadi pengawasan mutu bahan baku itu sangat penting. Yang poin kedua, ada pengawasan proses produksi. Dalam pengawasan proses produksi itu dilakukan setelah bahan baku yang telah diterima di gudang selanjutnya diproses untuk diolah menjadi barang jadi. Itu pengawasan proses produksi. Dan untuk pengendalian mutu selama proses produksi itu dilakukan dengan cara mengambil contoh atau sampel pada selang waktu yang sama, dan sampel tersebut dianalisis, bila tidak sesuai berarti proses produksinya salah dan harus diperbaiki. Kemudian poin yang ketiga yaitu pengawasan produk jadi. Pengawasan produk jadi ini harus dilakukan untuk mengetahui apakah produk sesuai dengan mutu yang direncanakan atau tidak. Bila produk atau produk setengah jadi sesuai dengan bentuk, ukuran, dan standar mutu yang direncanakan, maka produk-produk tersebut dapat digudangkan dan dipasarkan atau didistribusikan. Bila terdapat barang yang cacat, maka barang tersebut harus dibuang atau diremit, dan mesin perlu dikalibrasi kembali agar beroperasi secara akurat. Oke, yang keempat atau poin yang terakhir dalam jenis pengawasan mutu produk tersebut ada pengawasan pengepakan atau kemasan. Hal yang juga penting dilakukan pengawasan yaitu pada saat pengepakan atau pengemasan. Kemasan merupakan alat untuk melindungi produk agar tetap dalam kondisi sesuai dengan mutu. Secara umum, tujuan pengawasan mutu menurut ini saya kasih tahu ya. Secara umum tujuan pengawasan mutu itu ada dua. Yang pertama, produk akhir mempunyai spesifikasi sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, biaya desain produk, biaya inspeksi, dan biaya proses produksi berjalan secara efisien. Jadi dengan demikian pelaksanaan pengendalian mutu dan kegiatan produksi harus dilaksanakan secara terus-menerus untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rencana standar akan dapat segera diperbaiki. Oke. Kemudian poin berikutnya atau poin yang keempat, nah di sini ada pemecahan masalah mutu dengan statistik. Di sini ada dua. Yang pertama nanti Ibu akan menjelaskan metode statistik dalam pengawasan mutu. Dan yang kedua, pengendalian mutu dan peranan seorang supervisor mutu. Yang pertama, metode statistik dalam pengawasan mutu. Nah, sudah sejak lama metode statistik itu digunakan untuk membantu perusahaan dalam masalah tertentu yang kompleks. Meskipun demikian, metode statistik sebenarnya mempunyai ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaannya. Ada dua alasan perusahaan menggunakan metode statistik dalam pengawasan mutu. Yang pertama, alasannya adalah menghitung jumlah kerusakan barang dalam proses produksi. Dan yang kedua, kerusakan atau cacatnya barang sebenarnya merupakan akibat terjadinya penyimpangan atau variasi atau deviasi dalam proses produksi. Dan metode statistik dapat memberi gambaran tentang penyimpangan yang terjadi. Oke, yang kedua itu mengenai pengendalian mutu dan peranan seorang supervisor mutu. Dari hal pengendalian mutu, peranan seorang supervisor mutu sangat berperan terutama dalam hal mengumpulkan data statistik, menganalisis, dan menyimpulkannya. Seorang supervisor mutu dapat memberi informasi yang cepat dan tepat kepada pihak manajemen tentang hasil produk, apakah di bawah atau sesuai dengan standar mutu yang direncanakan. Seperti itu. Jadi sangat penting peranan seorang supervisor mutu. Oke, berikutnya ini poin terakhir yaitu alat kendali mutu. Alat kendali mutu. Nah, alat ini diperoleh dan digunakan sebagai alat bantu kendali mutu. Yang pertama, ada diagram pengendali mutu atau quality control chart. Itu dalam bahasa Inggris ya. Diagram pengendali mutu.
Dan kita dapat membuat suatu rencana kerja pemantauan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan mutu yang direncanakan. Dan pada tahap ini kita membuat suatu diagram pengendalian yang dapat digunakan untuk memperoleh gambar atau diagram sebab akibat. Yang kedua yaitu histogram. Bila terdapat penyimpangan, kita akan mengetahui berapa besar penyimpangannya dan faktor apa yang menyebabkannya. Selanjutnya, mungkin perlu dibuat suatu tindakan koreksi atau perbaikan. Kemudian yang ketiga, itu adalah peranan komputer. Dalam analisa prototipe pada suatu produk yang rumit, biasanya akan lebih mudah dilakukan oleh komputer. Apalagi bila perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang besar, maka pengawasan dengan sistem komputer akan mempermudah pengendalian mutu. Namun, patut kita ketahui bahwa komputer hanyalah merupakan alat bantu analisis. Adapun faktor yang penting dalam pengendalian mutu itu adalah manusia. Meskipun sekarang sudah zamannya IT, maka untuk faktor yang paling penting pengendalian mutu itu adalah tetap manusia. Bagaimana caranya kita untuk mengendalikan mutu suatu produk. Oke, sekian materi dari saya untuk bagian kedua. Di sini Ibu mempunyai tugas individu, di mana tugas kalian adalah cari informasi mengenai ketentuan-ketentuan tertentu metode statistik dalam pemecahan masalah mutu tadi. Kamu dapat mencarinya dari berbagai sumber termasuk media online di Google. Buku juga boleh, terserah kalian bagaimana enaknya. Tapi lebih enaknya dicari di media online atau Google. Tulis dalam buku tugas kalian, kemudian kumpulkan minggu depan saat pembelajaran luring. Oke? Cukup sekian dari saya. Semoga penjelasan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian nanti jika kalian ingin melaksanakan kewirausahaan. Jika lulus, kamu bisa kuliah sambil kerja dan lain sebagainya. Oke? Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran daring, luring, dan pembelajaran di saat pandemi seperti ini. Oke, terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.